Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Handika Dwika. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimurahkan rezekinya. Salam sehat dan sukses teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips gitu ya, atau kita sharing bagaimana cara saya mendapatkan rezeki yang mengalir deras. Simak videonya, tonton sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa like videonya, komen, dan share kalau bila ini videonya bermanfaat bagi orang banyak. Oke, kita lanjut video. Nah teman-teman, di dalam video kali ini kita akan sharing nih bagaimana cara saya agar rezeki dapat mengalir terus. Ya sebenarnya rezeki setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Yang perlu kita garis bawahi di sini itu rezeki ini bukan hanya harta, ya bukan hanya uang atau materi, tapi di sini juga ada rezeki yang nikmatnya sampai saat ini ya, yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Yang pertama itu rezeki nikmat kesehatan walafiat gitu kan. Terus nikmat panjang umur, kita masih bisa merasakan hidup di dunia ini. Nah teman-teman, kalau untuk rezeki soal uang itu ada amalan yang bisa teman-teman lakuin nih tuh kan. Yang pertama itu kuncinya itu harus bersyukur ya teman-teman. Bersyukur atas apa yang kita terima saat ini gitu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan lebih gitu kan dari yang sekarang, sehingga kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain seperti itu. Kayak sekarang kita bersyukur atas nikmat kesehatan gitu kan. Iya, buktinya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan gitu, masih diberikan panjang umur gitu kan. Dan jangan pernah mengeluh atas semua keadaan yang kita terima. Dan untuk mendapatkan materi itu, ya tadi kuncinya harus bersyukur. Yang kedua itu kita harus bertawasul. Nah, bertawasul di sini itu saya bagi jadi 3 ya teman. Yang pertama itu kita bertawasul kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Pertama kita bertawasul dengan menyebut para yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya. Semoga kita juga termasuk di dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua itu, jadi kita bertawasul dulu kepada orang tua dulu. Kepada orang tua yang sudah mendahului kita gitu kan, pada orang tua yang masih hidup gitu. Kalau misalnya yang sudah meninggal kan, kita kirim hadiah puji kepada orang tua kita, siapapun keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita ya. Yang kalau misalnya teman-teman tuh orang tuanya udah nggak ada, dikirim Al-Fatihah gitu kan, didoakan untuk mereka gitu. Nah yang ketiga ini tawasul yang tadi saya bilang, yaitu kepada diri kita sendiri gitu kan, dimana kita kadang lupa nih gitu kan, kita sejauh ini kan, sampai detik ini siapa sih yang bisa kuat dengan segala keadaan, dengan segala cobaan? Diri kita sendiri. Kita harus bersyukur gitu, bersyukur, dan kita harus berterima kasih kepada diri kita gitu. Ya kalau kita nggak kuat, ya dampak negatifnya kita bisa kan gantung diri gitu kan, minum minuman yang ya pokoknya yang ingin rasanya menghadirkan kematian gitu kan, kayak gitu. Jadi kita harus berterima kasih nih pada diri kita udah kuat sampai berjuang
berjuang sampai detik ini kayak gitu ya teman-teman. Dan saya mengajarkan ini bukan karena harus meninggalkan ikhtiar kalian gitu kan teman-teman. Jadi antara doa dan ikhtiar itu harus imbang gitu, jangan ditinggalin. Apa kalian berdagang, bekerja, atau kalian ngerjain apapun yang menghasilkan, itu jangan ditinggalkan teman-teman, kayak gitu ya. Jadi antara dunia dan akhirat tuh harus imbang gitu. Tetap ikhtiar tetap jalan, doa dan tawasul tetap jalan intinya. Dan sebisa mungkin kita harus tepat waktu dalam sholat 5 waktu kayak gitu kan. Itu aja kuncinya, bersyukur, bertawasul kan yang tadi saya sebutin. Dan yang terakhir nih, ada lagi nih, itu kita harus akrab gitu kan, akrab dengan apa yang mau kita dapat. Misalnya kita mau dapat uang nih ya kan, mau uang banyak gitu. Nah itu ada 3 tipe nih teman-teman nih. Ada yang tahu, kenal, akrab, atau kita jadiin bener-bener deket tuh uang tuh. Kayak yang pertama gini ya, contohnya ya, tahu ya, ya udah kita sekedar tahu. Kayak contohnya kita sama manusia nih kan, oh ya kita cukup tahu aja, ya udah gitu kan. Ya sama kayak uang, misalnya kita cuma mengenal gitu kan, ini uang nih, oh ya udah gitu aja kan, gitu kan, hanya sekedar tahu. Dan yang kedua itu kenal gitu. Kenal itu iya kalau datang tuh kalau ada butuhnya aja gitu kan. Kenal kayak, ini saya kenal kamu nih gitu kan, kamu ini gitu kan, udah kayak gitu. Cuma sekedar kenal ya, kenal nggak akrab gitu kan, nggak jadi kayak bener-bener gini nih, kayak merekat gitu kan di dalam diri kita kepada beliau gitu kan, pada teman kita atau siapapun gitu. Nah sama uang juga kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu kayak orang dulu gini ya, kalau nyimpan uang itu pasti ada di dompet tuh selembar atau berapa tuh buat kayak narik gitu kan, narik kayak magnet lah gitu kan, supaya kita tuh kalau misalnya pas ngeliat dompet tuh ada isinya gitu, oh iya tenang, di dompet masih ada isinya gitu kan. Orang-orang dulu tuh kayak gitu teman-teman, secara nggak sadar bener juga, ada benernya gitu kan. Jangan sampai kita datang kemana, aduh sorry bro, gue nggak ada uang gitu kan, sorry bro saya nggak ada uang, sorry bro aku nggak ada uang gitu kan, kayak gitu. Jadi mindset kita tuh selalu nggak ada uang, padahal uang kita ada, cuma uang kita itu adanya di rekening gitu kan, tapi kita bilangnya nggak ada uang. Sampai akhirnya ya udah, uang itu lama-lama kepake gitu. Jadi menurut saya itu pola pikirnya nggak kayak gitu kan, kalau menurut saya ya. Tapi terserah menurut kalian seperti apa. Tapi intinya kayak gitu, kita harus benar-benar deket sama uang gitu kan. Ya kayak kita deket aja nih sama keluarga atau sama orang lah, pasangan kita gitu misalnya. Kalau bagi yang udah punya pasangan, ya itu tuh harus benar-benar ya kan, chemistry-nya tuh harus ada gitu kan, sehingga kita saling bisa melengkapi satu sama lain gitu kan. Dimana kita butuh, iya ada gitu kan. Terus dimana kita mau apa sih namanya, iya ada keperluan, pasti itu uang ada gitu. Karena kita berpikir, oh iya di dompet masih ada nih uangnya gitu kan, bisa dipakai dulu kayak gitu teman-teman. Jadi itu aja sih teman-teman. Jadi kita harus bisa merasakan kehadiran yang benar-benar ada gitu kan, yang benar-benar ada tuh uang. Jadi cukup itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya ulangi, ada 3 hal. Yang pertama itu kita harus bersyukur. Yang kedua itu ada bertawasul kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada diri kita sendiri ya.
teman-teman, dan tanpa melupakan siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir itu kita harus benar-benar link and match ya teman-teman, antara kita dengan uang harus benar-benar bersatu gitu teman-teman. Jangan cuma sekedar kenal, sekedar tahu, tapi kita harus akrab kayak gitu. Ya tadi udah dijelaskan bagaimana contoh-contohnya ya di kehidupan secara nyata kayak gitu. Jadi itu aja sih teman-teman, kalau misalnya cara saya mendapatkan agar rezeki itu mengalir gitu kan, mengalir deras, ya intinya ada gitu kan, kita nggak kekurangan kayak gitu. Oke teman-teman, see you next video. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses.